manusia bisa sedikit interaksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Mungkin sedikit menguak tentang di sini. Harusnya kita sebagai manusia kalau bermain di sini tuh gimana dan sebagainya, mungkin bisa membantu saya untuk sedikitlah interaksi sama mereka gitu. Kalau menurut saya tuh di sini tuh sosok-sosok itu tuh nggak mengganggu sih sebenarnya, Mas. Kalau manusianya sendiri tidak melakukan hal buruk di sini, misalnya kayak berbuat mesum, terus berkata-kata kotor lah. Nah, terus memang niat jelek di sini, mereka akan mengganggu. Tapi untuk energinya bagaimana, Mbak Yuli? Mbak Yuli yang paham mengenai ini kan, Mbak Yuli ini kan nggak usah ngapa-ngapain bisa melihat semua, nggak seperti saya. Ya seperti saya harus gimana untuk bisa melihat alam mereka atau alam goibnya mereka gitu loh. Kan Mbak Yuli kan di kemampuan untuk langsung melihat gimana gitu. Ngobrol. Iya kayak gitu aja sih, Mas. Kalau saya cenderung kalau area sini emang area pasarnya mereka atau jenis pasar ya, jenis bubrah pasar kayak di Gunung Lawu, Gunung Merapi kayak gitu. mungkin bisa kayak gitu, Mas, tapi cenderungnya mereka tuh kayak jalan utamanya tuh daerah sini nih. Ini lurusnya aku tuh kayak mereka pulang ke rumah ke sana, terus kayak jalan utama penghubung tempat-tempat yang kayak kita gitu loh. Kita pergi ke pasar kan punya jalan tuh dari rumah ke pasar, ya udah kita lewatnya situ. Jadi sini banyak lalu lalang mereka, tapi ya nggak apa-apa, memang ya, kebutuhannya mereka kan juga sama kayak kita. Terus yang besar-besar itu penghuni sini atau emang dia penjaga sini atau bagaimana, mungkin Mas Desa atau Mbak Yuli? Gimana Mbak Yuli kalau menurut? Kalau itu datangnya kan kayak tadi aku bilang sebelah, cenderungnya ke sini gitu loh. Sebelah mana ini, Mbak? Ya ini kiri agak kiri. Oh, daerah sana mungkin ya? Daerah lebih sana. Jadi ya udahlah, biarin aja. Kita nggak usah ke sana-sana. Oh ya. Mungkin sedikit berbahaya mungkin ya kalau. Iya. Takutnya menyinggung. Iya, karena kan juga sana jarang dilewati orang juga sana, kan. Hutan dekat sungai juga toh, Mas. Oh, sana itu loh, ada sungainya juga tuh di sana itu. Ada. Oh, ada. Mas lurus terus nanti dapat sungai. Energi yang paling besar apa ini yang kamu rasakan, Mas Desa? Energi ke Mas Desa aja. Apa energinya, Mas, kalau yang paling besar di sini tuh? Kalau yang paling besar sih yang itu, yang gede-gede itu. Banyak apa, Mas? Kalau nggak salah ada sekitar 2 atau tapi yang paling besar tuh 1 tuh. Memang gimana ya, Mas, Mbak, jelasinnya agak susah sih. Paling besar energinya. Jadi paling apa bentuknya? Powernya paling besar. Kemungkinan itu salah satu memang kayak ini ketuanya gitu. Oh, ketuanya untuk ini yang di sini, penghuni di sini. Mungkin kayak kalau ya Pak Lurahnya gitu. Pak Lurah. Jadi tertarik ini teman-teman. Ternyata ini maksudnya masih di kota kan, di kota Solo. Meskipun ini ada agak ke minggir, di situ juga masih ada kampus UNS juga, kampus Ngoresan, kampus wilayahnya UNS. Ternyata di samping sini juga masih ada sejenis perkampungan atau pasarnya itu makhluk halus atau makhluk goib di sini. Seperti kayak dibilang Mas Desa itu kayak itu pasar bubrahnya Gunung Lawu atau Gunung Merapi kayak gitu. Sangat menarik sekali. Mungkin Mbak Yuli mau menambahkan apa yang situasi yang di sini? Edukasi. Ya, kita manusia ya. Sama-sama makhluknya Tuhan juga. Mereka juga makhluk Tuhan, tapi dengan tugas yang berbeda. Tugas kita ya saling menghargai, karena kan kita juga wajib mengimani itu. Iya. Caranya ya kita menghargai mereka, mereka juga bakal menghargai kita. Tapi satu hal, banyak orang seringkali suka ngait-ngaitin gitu loh dengan hal-hal yang goib. Kan suka kayak gitu. Ya yang perlu kita pikirkan,
bahwa semuanya tuh nggak melulu berhubungan dengan hal-hal yang goib kayak gitu. Kita bisa menelaah diri sendiri, kita bisa cari diri sendiri sebenarnya ada apa sih. Jangan tiba-tiba kita ambil spekulasi, tiba-tiba kita ambil perspektif yang salah mereka, Iya. itu nggak boleh. Iya ya, sering kita sih manusia itu Kita selalu menyalahkan mereka padahal mereka juga nggak ngapa-ngapain sama Iya. kita gitu loh. kan sering Ibaratnya manusia pengen damai kan, Iya. mereka juga demikian. Tapi untuk semua di sini pun ya ingin berdamai, maksudnya ingin berdampingan dengan kita itu kan. Hanya Iya. hidup berdampingan Ya aja. Iya. selisihnya kan kalau di agama kan hanya Sehelai sehelai rambut atau selembar kertas gitu. Iya. Jadi tipis kan. Jadi ya wajar lah. Mm-mm. Kita mengimani Tuhan kan juga, Tuhan kan goib. Ya Mm-mm. sama aja kita mengimani. Konsepnya hampir sama lah. Emang Tapi kita nggak harus Mm-mm. kalau yang ini kita hanya mengimani aja. Kalau kita sama Tuhan kan kita harus percaya. iya. Emang ini kita sama-sama ciptaan dari Tuhan gitu ya. Iya, Mas? mereka juga ciptaan kan. Iya. Yang penting kita saling menghargai, pasti kita dihargai juga gitu ya sebagai man. Konsepnya sama aja kita Iya. sama sama orang bersama kan kan juga kita kayak juga gitu, harus sama aja. Kalau selain itu anak-anak kecil mungkin, terus yang besar di belakang-belakang mungkin ada sosok yang lain mungkin yang sangat dominan ingin melihatkan dia atau ingin memperlihatkan ke kayak manusia Mbak Kunti ya yang sering kelihatan kelihatan gitu di sini. di Mungkin ada beberapa yang memang sangat ganggu, tapi jarang sih karena di sini kan juga terhitung sudah ada banyak perumahan gitu. Iya, banyak sama. rumah. agak nggak ramai juga. Nggak sesepi kalau hutan apa. gitu. Tapi ya memang kadang mungkin ada yang menampakkan diri seperti sosok Mbak mbak-mbak Kunti Kunti gitu. Kadang melayang-layang atau mungkin ya sekedar mungkin memperlihatkan. duduk-duduk. Tuh. Apakah ada yang ini mendekat gitu? Ya, Soalnya saya itu merasa ini sudah hangat ini. Gerah. Iya, sama mas. iya. Mungkin mau hujan mas. Oh, Kalau Pak. hujan enggak deh. Iya. kan terang Bulannya ini, terang bulan. penuh, Mas. Malam Jumat ini juga teman-teman. Jadi kita cari waktu yang pas untuk melihat situasi di sini. Soalnya kan emang mitosnya daerah sini kan ini kan tempatnya tempat menurut mereka sering ada suara-suara entah itu apa, tapi kalau dilihat nggak ada apa-apa kayak gitu. Jadi emang masyarakat sekitar pun masih sering kayak gitu, mendengar kayak gitu. Mitos-mitos pun ya sering ada yang bicara kalau di sini ada sosok besar tinggi seperti yang dikatakan Mas Disa kayak gitu. Tapi mungkin ya sosok itu cuma mungkin nggak sengaja memperlihatkan, mungkin kan gitu kan teman-teman. Mungkin frekuensinya pas Pas lagi Oh, sama gitu aja. berarti ketika frekuensi sama itu manusia dengan makhluk itu bisa, makhluk gaib itu bisa ketemu, Bisa ketemu. bisa kelihatan. Oh. Terus kalau semisal ya, aku kan sebagai manusia awam ini teman-teman, jadi kalau saya ketemu pasti takut, pasti lari kan. Tapi kalau dari teman-teman memberikan mungkin saran solusi gimana, seperti saya mungkin teman-teman yang lain, kalau melihat sosok kayak gitu harus gimana gitu. Mungkin dari Mas Disa dulu mungkin. Ya kalau takut pasti akan lari sih mas. Tapi ya diusahakan ya berdoa aja lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Penting Ya, yakin gitu penting aja ya. Yakin aja nggak apa-apa. Yang gitu. penting nggak ganggu juga kan. Iya. Kalau Mbak Yuli sendiri? Ya kalau lihat gitu takut mah pasti ya. Iya. Saya sendiri dulu juga kayak gitu. Mm-mm. Penerimaannya juga lama kan. Iya. Tapi kalau kebetulan bejone kita ketemu, Iya. itu diem aja diliatin. Maunya apa sih gitu. Kadang kan kita bisa tetembungan diri sendiri ya. Mm-mm. Jadi di dalam hati aja bilang, aku di sini nggak ganggu kok. Kalau mau lewat ya lewat aja silakan. Mm-mm. Kita hidup juga sama-sama. Kita punya Tuhan yang sama. Hidup aja yang seimbang. Mm-mm. Nggak perlu takut. Ya takut manusiawi sih. Tapi gimana caranya kita mengendalikan diri supaya semuanya tuh baik. Mm. Gitu aja mas. Jadi tetap
meskipun sebagai makhluk awam melihat pun seperti kayak Mas Desa, Mbak Yuli di kemampuan pun ya pasti ada ketakutan itu kan. Ada fase pasti. juga. Ya, pasti. Meskipun itu mungkin kaget melihat itu, tapi kan pasti ada apa ya, ekspresi ketika kita ketemu langsung kan. Namanya juga beda alam kan. Nggak sering ketemu, nggak sering komunikasi, nggak sering mungkin berdampingan secara nyata ini kan. Mungkin kayak gitu. Jadi teman-teman Sinau Mistis dimanapun Anda berada, kita sudah membuktikan ini kalau mitos-mitos yang berkembang di sini, kalau penduduk itu sering mendengar keramaian di sini kan, mendengar suara-suara apa. Ternyata setelah saya tanya sama teman-teman yang bisa melihat alam gaib itu, emang di sini ramai sekali ya. Masa ada seperti perumahan, seperti perkampungan di sini, ada pasar juga di sini ternyata teman-teman, pasar setan. Jadi ya kita hidup di dunia nyata dan dunia mereka alam gaib itu emang berdampingan teman-teman. Kita saling menjaga, saling menghargai yang penting. Dan kita juga sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan, harus percaya bahwa mereka juga ada. Mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman suka bisa like, jangan lupa subscribe juga ya. Dan kalau ingin melihat kita perkembangannya di episode kali ini, episodenya untuk touring mistis, bisa nanti diklik lonceng di bawah sini. Kalau ingin memberikan informasi kepada teman, klik share. Itu aja mungkin dari saya. Masih bersama saya Danu. Ketemu lagi, jumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Salam mistis. Belajar lebih belajar.